diubah. Toket itu masih toket. Gue penasaran serius loh. Lu mau nyoba? Enggak, makasih. Pingsan bangsat. Oh iya, kemarin terakhir cowok ngisep tete gue. Kena Covid. Anjing. Iya. Berarti toketnya rabies nyet. Dia imunnya namanya. Dia imunnya lemah. Oh. This is the finalist comeback, let's go Bun. Iya, 1 minggu ini kita nggak ketemu. Gimana kabar kalian semua? Semoga Indonesia baik-baik aja. Apalagi ya yang kita tahu PPKM makin merajalela, makin diperpanjang. So buat lu semuanya, gue berharap lu semuanya sehat dan tetap tetap membaik aja. Dan pengen gue bilang, gue kangen sama kalian semua. Dan gue percaya kalian juga sama, pasti kangen banget sama gue. Di sini gue memanggil seseorang, sosok-sosok bidadari dari langit 7 yang mungkin kemarin jatuh nyangkut di pohon onta lagi, punduk onta. Ini kita panggil dia Mesya Veronica. Bener gak sih namanya Mesya Veronica? Namanya susah banget. Kalau di Pemalang tuh terkenalnya bukan terkenal. Iya, terkenal Bapak. Beda sama kita. Siapa namanya? Panggilan Devana Putri kalau di Pemalang. Devana Putri. Tuh, kalau misalkan cowok berarti Devana Putra. Ember. Tapi ngomong-ngomong, mes laki-laki banyak. Maksudnya mes pria, ya asrama putra banyak. Alhamdulillah. Tuh kan, walaupun PPKM tetap aja masih ada. Kalau itu mah wajiban. Mantap itu. Jadi walaupun PPKM nggak bisa kemana-mana, tapi kita harus tetap menyalurkan bakat kita untuk membuat anak gitu. Anjing lah memang. Apa kabar Mesya? Panggilannya siapa sih? Mesya atau mungkin siapa? Kan kita nggak tahu nih. Maksudnya walaupun kita teman dulu, sempat kita pernah jadi teman, terus akhirnya nggak pernah jadi musuh. Cuman gara-gara tempat dan waktu aja kita nggak pernah ketemu lagi kan. Jadi panggilannya siapa? Ini Mes aja deh. Mesya. Kalau yang di sebelah itu namanya Mesya Allah gitu ya. Ini Mesya. Apa kabar? Sehat Mesya? Alhamdulillah baik. Bisa dibungkus nggak sini? Bisa dibungkus. Vanessa Angel 80 juta. Akika Aminah ini iti. Oke, kesibukannya apa sih maksudnya? Aktivitas kah, entah itu cuci pantat kebo lah, atau kan gue nggak tahu nih. Makanya gue di sini pengen tahu. Buat para penonton Let's Go pun juga seenggaknya coba dong lu tanyain kesibukannya apa. Dia ngapain ke Jakarta, pindah-pindah kota, pindah-pindah beberapa titik sampai yang satu titik dibohongin. Kan gue nggak tahu tuh. Sebelum PPKM sih aku kerja di salah satu kafe di Jakarta. Terus setelah PPKM gue hidupnya rebahan doang sambil makan. Tapi memang yang membawa lu sampai ke Jakarta, sampai ke ibu kota itu siapa? Teman satu tongkrongan kah? Entah memang satu circle kah atau mungkin kayak gimana? Ya teman main sih. Jadi akhirnya kerjanya itu sebagai apa di Jakarta? Aku paling sering tuh nemenin tamu di tempat dugem. Kalau saya nggak bisa nyanyi. Oh, cuma hanya nemenin aja. Berarti senggol dong. Pengen disenggol gitu. Jadi kesibukannya bisa dibilang nemenin tamu. Tamu yang kayak gimana sih maksudnya? Kita kan kalau misalkan main ke rumah, iyalah namanya tamu ya pasti kita temenin. Tamunya yang seperti apa? Dugem-dugemnya ya nggak mungkin nemenin tamu aja, atau mungkin ke ranah-ranah itu pasti ada dong. Bikin enak lah gila. Wah, aduh, yang bikin enak-enak itu memang yang juara sih. Iya, paling lagi PPKM kan, buat bergambiak tuh pas banget. PPKM cocok untuk berkembang biak untuk Mesya, bener. Udah berapa lama sih Mesya kerja dan terjun ke dunia begitu? Mungkin kan kita semua tahu lah ya, maksudnya waktu di Pemalang, Devita Rosalina Putri. Rosalina, ada Rosalina nggak? Nggak ada lah, Devana Putri. Itu di Pemalang memang kita tahu sepak terjangnya seperti itu aja. Dan kali ini udah di Jakarta, sepak terjangnya kan pasti beda. Kriteria untuk tamu milih nggak sih? Atau mungkin entah itu bapak-bapak kah, tukang rongsok kah? Ya udah kita bungkus gitu. Ya nggak milih sih, orang cari duit kan masa harus milih-milih sih. Iya sih bener. Memang aduh. Yang memilih-milih memang untuk yang masuk ya. Iya, untuk perbaiki keturunan lah ya. Memperbaiki sebuah keturunan itu memang penting. Buat lu semuanya yang merasa lu tampangnya begitu, makanya nyari pasangan yang agak sedikit begini. Jadi keluarnya nggak begitu semua, ya kan?
Next. Nih kamu kan yang kita tahu lah, semua orang nggak bisa menerima sebuah perubahan besar. Perubahan kecil pun dari misalkan setiap hari nih, satu contoh. Gue tuh tipikal orang yang suka ngopi. Dan ketika besok gue nggak ngopi, itu kan ada sebuah perubahan. Itu pasti agak sedikit, pasti ya bisa dibilang Down syndrome dong, ya kan? Iya. Dan Mesya itu bisa memutuskan sebuah perubahan begitu besar itu gimana sih caranya menerima perubahan itu? Ya butuh proses lah. Lu kan dulu lihat gue. Iya begitu. Kan ya dan butuh proses dulu lah. Kalau kita nggak berubah tuh pasti buat cari duitnya tuh susah. Oh nggak? Kan nggak tahu, gue nggak tahu, makanya kita kan penjelasannya harus singkat banget. Maksudnya panjang, lebar, kali atau mungkin danau terserah deh. Yang penting kalau kita stuck gitu doang, kita nggak bakalan bisa merubah diri kita sendiri. iya. Pasti kan kepinginannya tuh bencong laki jadi cewek tuh biar gimana sih kan? Iya. Memang. Iya, Jadi berani memutuskan sebuah perubahan dari maaf banget, sosok pertama Mesya lahir ke dunia kan genrenya itu kan laki-laki dong. Dan memutuskan untuk pindah, bisa dibilang pindah alam kali ya. Enggak, pindah dari yang panjang sampai pindah yang mengkerut. Itu beraninya itu dari siapa? Memang udah lama kah atau mungkin memberanikan diri, gue berani berubah, yang penting kehidupan gue bahagia, gue nggak pernah peduli omongan orang lain. Ya aku kayak gini dari kecil, makanya tuh punya cita-cita pengen jadi cewek. Kalau kan ada tuh yang maaf ya nih, ada waria yang di rumah jadi laki terus di luar jadi cewek kan banyak kan. Iya benar. Terus emang aku dari kecil pengen jadi cewek ya. Gue beraniin dandan deh, walaupun resikonya gede. Di rumah pun tetap cewek. Tetap. Serius? Iya. Apa sih? Dandan tuh udah proses, pernah di gitu loh. Aduh, pernah gitu gimana? Maksudnya penjelasannya kan Ya gitu. orang tua nggak terima, pernah dipukulin sama Serius? keluarga, iya sama bapak. Itu maksudnya gue ke arah yang sedikit ini ya, sedikit intim karena kan durasi udah berjalan nih. Otomatis kalau misalkan kita diem dalam satu stuck aja kan posisinya lu nggak akan tertarik. Gimana sih cara menumbuhkan toket? Entah itu suntik silikon kah, entah itu gimana kah? Maksudnya bagaimana caranya menumbuhkan dari yang kecil sampai yang gede begitu kayak mangkok mie ayam? Aku sih baru proses hormon. Tuh. Itu tuh pembentukan tete. Tapi pentilnya sama nggak sih? Kalau misalkan pentil laki-laki sama pentil perempuan sama nggak sih maksudnya? Beda itu tuh. Ya beda sih. Jadi tuh gede tuh tetenya doang, pentilnya masih utuh. Kalau kita pentilnya pengen gede tuh harus Suntik. Suntik. Jadi buat lu yang pengen gede juga bokongnya, lu suntik juga tuh bokongnya biar gede gitu. Iya. Waduh. Memang air-air yang cair-cair itu biasanya memang menguntungkan. Apalagi zaman-zaman PPKM itu kan membuat kita nggak bisa kemana-mana ya kan. Iya. Jadi perlu mandi-mandi juga, bukan hanya badan aja yang perlu mandi, pantat pun perlu mandi ya. Iya. Untuk para benches yang di luar sana, ini memotivasikan kalian. Jadi langkah apa sih yang awalnya dari awal pengen jadi dari laki-laki pengen jadi lekong, cukong, pukong, bokong itu gimana? Awal-awalnya step by stepnya. Jadi barangkali ada teman-teman di luar sana yang pengen jadi bencong dan gue berharap nggak ada. Maksudnya gimana sih step-stepnya? Melalui apa dulu? Harus ngondek dulu? Ya enggak, dulu tuh masih main sama cowok, cuman jarang. Seringnya tuh sama cewek dari kecil. Masih masak-masakan apalah. Iya. Kan. Masak daging yang panjang. Ya. Akhirnya suka. Ini dulu belum berani. Belum berani. Makan. Iya, terus. Kan berani itu udah masuk SMP baru. Itu gejalanya gimana sih? Maksudnya prosesnya yang kita tahu kan memang kita hanya melalui ketemu ketika udah gede nih kan. Kita ketemu udah gede nih, Mesya udah gede nih. Dari SMP itu apa sih yang maksudnya dalam pikiran Mesya itu entah kok pantatnya gede atau mungkin kita nggak tahu tuh. Kan banyak kelainan seks yang kayaknya ya kita tahu lah ada yang suka nyodok, ada suka yang disodok. Itu timbul pemikiran mau disodok itu dari mana? Entah ketika ngelihat cowok yang ototnya banyak atau mungkin yang batangnya ada uratnya kan nggak tahu tuh. Maksudnya dari mana dulu?
Ya rasa penasaran itu kan pasti ada kan. Iya, ada lah Terus pasti. tuh, kayak apa sih gitu kan, akhirnya gue nyoba. Dari satu kali sakit, akhirnya aku nggak berapa bulan tuh nggak gitu-gituin lagi, sakit waka-waka. Yang membuat Mesya kalau gue nih, ya kita tahu lah semua cowok semua perempuan punya basic ketika untuk sange, ketika ngelihat toket ya kan, melihat itu. Kalau Mesya sendiri melihat laki-laki dan merasa terangsang pengen sange itu dari mananya? Enggak sih, aku susah orangnya. Jadi harus dipancing. Sebanjing. Kayak belut doi. Ember. Wah, maksudnya gini maksudnya dari mana nih sampai Mesya itu bisa tertarik sama cowok itu karena apanya dulu? Kan kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa penjelasan dari dokter, ya udah dokter nggak bohong. Penjelasan dari beberapa narasumber yang gue tahu, karena bukan 1-2 orang aja teman gue yang benches. Ada teman-teman gue juga yang benches, cuman mereka karena faktor tekanan dari orang tua kah? Mungkin dia terlahir dari cowok pengen jadi perempuan dan pengen merasa terlahir dari laki-laki nih. Dan dia pengen jadi perempuan, itu pasti ada sebab dan akibatnya dong. Kalau Mesya sendiri, sebab dan akibatnya itu karena apa? Maksudnya karena tekanan orang tua, entah karena gara-garanya Mesya berteman sama perempuan akhirnya pengen jadi perempuan, atau mungkin karena lingkungan, bisa terjadi karena batang. Kan nggak tahu tuh. Iya, nggak mungkin tekan dari orang tua dong. Iya. Orang tua mana mungkin sih mau punya anak kayak gini kan? Alhamdulillah, berarti dia doi masih waras. Lanjut. Kan terus ya paling utama sih terpengaruh dengan main sama cewek gitu. Buat lu semua tuh pelajaran, jangan lama-lama main sama perempuan. Karena kalau misalkan lama-lama main sama perempuan, otomatis bakalan jadi kayak dia. Enggak juga lah. Enggak juga ya. Juga. Dan itu pemikiran kita yang satu. Yang kedua, kalau kita lama-lama main sama perempuan yang ada nanti bunting. Ember. Kalau cowok, Kalau normal, kalau homo gimana? gue normal mau tester yuk. Ya Allah, gue ditantang normal apa enggak? Tester yuk. Yang mau. Kalau misalkan dikasih sebuah apa ya? Sebuah rezeki dari Tuhan. Mesya dikasih uang sampai nggak ada batasannya. Mana yang mau dioperasi dulu? Aku kalau dikasih rezeki aku nggak pengen operasi dulu. Apa yang Aku pingin Iya. apa sih? Bantu orang tua dulu. wah the best tuh. Ini baru nih. Bencong beragama. Lanjut. Karena kita kalau kita ngurusin badannya kita sendiri, kalau orang tuanya di rumah nggak mampu gimana? Iya benar. Tuh. Kita dilihat cowok-cowok di sana, oh dia bencong cantik, terus dia ngelihat keadaan orang tua kita terlantar, gimana? Wih. Kan pasti kita yang dipojok-pojokin. Iya benar. Bencong dia ngurusin badannya sendiri, gak ngurusin keluarganya, kan itu nggak bagus banget. Itu yang namanya bencong syar'i. Ini yang namanya bencong syar'i. Jadi senggangannya walaupun dia bekerjanya begitu, tapi senggangannya dia masih mementingkan orang tua. Jadi buat lu semua yang lu normal tapi lu nggak pernah mementingin orang tua, lebih baik mati aja lu, serius. Tanpa orang tua lu nggak ada di sini, jadi lu berharap lu pengen jadi orang kaya, lu pengen sukses, lu pengen semuanya ada, tapi lu nggak pernah support orang tua, percuma juga ya. Jadi pernah nggak sih dari kecil setiap manusia, insan anjing, gue bahasnya dalam banget, kayak orang-orang yang di sana. Gini, senggangannya kan setiap anak pasti punya cita-cita dan mimpi. Dari kecilnya Mesya nih, dari segini tuh punya mimpi gak sih? Dulu ya pas masih laki, gue pengen jadi Masih laki, sekarang enggak emang? Udah beda, iya Beda lanjut. kan? Nggak ada polisi ngondek kan? Polisi ngondek. Nggak ada kan? Gue baru tahu ada polisi ngondek anjing. Iya nggak ada. Iya, bener, memang nggak ada, itu iya. Cita-cita dulu pas masih normal. Sekarang gue udah kayak gini, masa jadi polisi? Ntar gimana dong? Iya juga ya. Iya kan? Cita-citanya berarti mulia banget pengen jadi polisi. Dulu. Selain jadi polisi. Nggak ada sih. Serius. Itu doang. Cita-citanya pengen jadi polisi. Lah polisinya polisi ngondek. Nggak ada, makanya aku sekarang udahlah jadi bencong aja. Jadi akhirnya memutuskan untuk menjadi bencong aja. Ya nggak mungkin dong dari dulu ngondek, jadi mau jadi polisi kan? Ya tapi kita nggak tahu sih ya. Perubahan pasti ada kan? Iya benar. Selain sebuah kepuasan, otomatis bencong kan pertamanya kan laki-laki nih. Iya. Setelah jadi bencong dia pasti puas banget dong dengan jati dirinya sendiri, dengan semuanya kan. Itu puas banget.
selain sebuah kepuasan yang nggak bisa terlihat dan nggak bisa dihargai, itu apalagi sih? Entah itu bisa beli mobil kah? Kerja keras Mesya saat ini selain membahagiakan orang tua dan membahagiakan diri sendiri, itu apa? Dalam bentuk apa? Puas gimana dulu nih? Ya puas bisa beli mobil lah, entah bisa buat beli sawah, barangkali nanti mau tidur di sawah kan bisa tuh karena udah beli sawah. Entah mau beli apa kayak kan kita Aku penghasilannya maksudnya udah berbentuk apa? Ya aku belum sampai segitunya mikir beli mobil beli sawah, karena aku baru merintis di Jakarta baru setahun kan, baru ya bantu orang tuh baru ngirim duit lah, walaupun nggak seberapa kan, yang penting kita masih kata orang tua di kampung. Mulia tuh namanya bencong mulia. Jadi lu semua nih gue kasih kata-kata mutiara nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Karena kan gue biasanya tuh pencipta kata. Jangan pernah menempatkan seseorang dalam satu kotak, dalam satu box. Karena kalau misalkan lu menaruh orang itu dalam satu kotak atau satu box, lu nggak akan pernah tahu isinya. Jadi jangan pernah ngejudge seseorang dari penampilannya aja. Coba lu buka, nah di situ lu bakalan tahu apa tujuan dan maksud mimpinya dia itu tersebut. Gitu kan? Ember. Lanjut gak? Lanjutin. Ngomong-ngomong itu, tapi masih berfungsi nggak sih itunya? Enggak dong, gila, kalau hormon tuh udah mati. Jadi gini deh, itu kan nggak berfungsi nih. Enggak. Jadi kalau ngelihat perempuan telanjang pun nggak berfungsi juga. Kadang aku juga kalau mandi tuh bingung, ini hewan apa, ngikut mulu gitu, tau nggak? Pin gue potong tapi gue kan ikut metong. Wah, iya maksudnya itu kan biji ya, maksudnya laki-laki pasti identiknya begitu. Ngapain ngikut mulu ya itu? Iya, udah aku takdir juga bunda. bingung, ini apa sih? Tapi maksudnya bener-bener disuntiknya di mana sih? Suntik hormon satu tubuh atau mungkin di satu titik aja? Sini. Suntik hormon di sini. Dia pindah-pindah sih. Tapi ini aku lagi konsumsi yang bentuk pil. Iya bentuk pil. Itu harganya berapa? Lumayan. Ya udah. Waduh. Ini nggak mahal-mahal banget lah. Jadi buat lu yang pengen jadi bencong, lu harus siap untuk disodok. Yang pertama kan ya, nggak mungkin. Ya aku jarang, gila. Oh enggak, jarang. Kalau gue disodok gue lebar. Tapi kalau berak ngeden nggak? Iya masih lah. Oh kira gua namanya kan. Aku nggak semurah bencong-bencong luar sana. Iya. Yang gue tahu, yang namanya maaf ya bencong ya. Yang namanya bencong itu biasanya kan disodok nih, ya kan? Yang otomatis pasti nagih dong, namanya disodok kan enak loh, serius enak. Emang enak. Apalagi main sama suami orang kan. Wah itu buat suami-suami orang, buat lu para perempuan yang udah punya suami, tolong lu ikat kalau malam, karena kalau misalkan mereka keluar otomatis bertemu sama dia. Hati-hati aja lu. Ya kalau dia mau, kalau nggak mau. Tapi ngomong-ngomong, siapa cowok yang nggak menilai dia cantik ya? Editor aja editor tadi sempat bilang, anjing cantik banget, ini bintang tamu kita. Pers gila. Serius, editor gue sampai bilang, dan anjing cakep banget serius. Pas udah dibuka agak dibelokin dikit, kok Akika Aminaniti. Ember. Iya, jadi dalam 1 minggu harus nagih. Itu kan ya namanya yang enak-enak pasti nagih ya. Iya. Dalam 1 minggu itu melakukan berapa kali? Kadang nggak. Serius. Sepengennya aku aja gitu. Sepengennya gimana nih maksudnya? Ya kalau aku mau ya gitu lah. Iya. Jadi bisa dibilang nggak menagih harus 1 minggu. Kalau biasanya kan setiap kita laki-laki nih ya, kita nggak begini itu dalam 1 minggu dampak dan efeknya itu pusing. Biasanya iya, ada yang bilang pusing lah, ada yang bilang badannya lemes lah. Tapi kalau bencong sendiri itu berarti nggak tertentu harus 1 minggu. Nggak. Kalau aku nggak sih, cuman mungkin kalau orang lain kan kita nggak tahu. Iya juga sih, bener juga sih memang. Ngomong-ngomong masalah operasi plastik, apa aja yang udah pernah diubah? Yang udah pernah diubah, entah dari toket, bokong, hidung, semuanya. Yang udah pernah kamu ubah mana aja? Titik mana aja? Toket masih hormon ya, masih. Ya ada lah. Iya tahu. Lo kan tahu. Iya, aku mah tahu. Belum diubah sih, belum sama sekali, belum masih dari ciptaan Tuhan. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Kalau misalkan dikasih uang, operasi plastik nggak? Mau nggak? Kalau misalkan dikasih sama Tuhan rezeki yang banyak, Mesya, lu gue turunin uang 1 triliun, habis itu lu ubah semuanya, habis itu nyawa lu gue ambil. Gila. Maksudnya apa yang mau diubah? Toket itu masih toket? Gue penasaran serius lu. Lu mau nyoba? Enggak, makasih. Pingsan bangsat. Oh iya, kemarin terakhir cowok ngisep tete gue. Kena COVID.
Anjing. Iya. Berarti toketnya rabies nyet. Dia Ini namanya. Dia imunnya lemah. Oh gitu. Tapi lebih enak keluarin di dalam atau di luar? Kan kalau perempuan, kalau kita lawan jenis nih, kalau ketika ngeluarin di dalam otomatis bunting. Kalau bencong, gue mau tahu. Kalau bencong di ewe udah disodok nih, jangan di ewe deh. Kalau di ewe mah nanti ketagihan, disodok dan taruh di dalam, dia bakal jadi apa hormonnya? Bayi bajang, tau nggak? Lu anak bencong tuh Anjing. beda asing bangsa. Jadi tuh nggak bisa kandung. Lu mau keluar berapa kali pun mau ditaruh, mau di samping pun gak bakal jadi. Oh iya, memang walaupun tapi ada loh artis, iya kan, salah satu artis Gimana? bencong ya kan. Intinya kita nggak usah sebut nama, Lucinta Luna ya gitu. Kita nggak usah sebut nama. Itu bunting katanya. Dia udah keluar situ kucing namanya Maria. Orang ada sih, gue baru tahu serius ada bencong dipakai terus bunting keluarnya kucing. Ya ada itu. Kucing anggora atau kucing anggoro tuh gue nggak tahu tuh kan. Tapi pernah nggak mengalami sebuah problema? Ya pro kontra pasti ada dong, sebuah perjalanan kehidupan manusia ya kan. Dari lingkungan sekitar, teman-teman Mesia kah, teman-teman clubbing lu lah. Kalau teman clubbing sih otomatis mereka welcome. Teman pada umumnya, mereka menilai Mesia itu, ih kok begini sih? Ada nggak pro kontranya? Ya alhamdulillah nggak ada, terima aja. Cuman kadang bilang gini, kok lu udah beda banget gak kayak dulu lagi gitu. Bener. Gue masih sama sih. Tarif berapa sih tarif? Tarif, gue nanya tarif, maksudnya tarifnya. Barangkali lu yang suka sama bentuk makhluk-makhluk yang begini, makhluk-makhluk yang kayaknya ketika kalau perempuan asli itu biasanya ketika diturunkan dari langit ke bumi dia nggak nyangkut di pohon kelapa. Nah ini nyangkutnya di pohon jati, makanya jadi kentil anak. Tarifnya berapa? Tarif satu malam. Maksudnya pakai pasti dong pakai tarif dong, nggak mungkin dong. Masa sodok-sodok aja nggak mungkin, gue nggak percaya. Ya, aku seringnya di ghosting dulu baru di ewong, gila nggak? Habis itu ditinggalin udah nggak ada kabar. Berarti kapasitasnya Mesia ini perlu dipacari. Gak gila, najis pacar. Lah sekarang kan ghosting, sekarang dia ya kan ada apa sih namanya apa? Ini gue nggak tahu banget. Apa sih? Ada sosial nilai ya kan. Iya benar. Kalau sama tamu ya harus bayar dong. Oh iya. Cuma kalau perbucinan itu kan dibucinin dulu baru mau diewong kan. Ya udah, iya kalau misalkan sama-sama saling suka mah gratis ya. Yang penting Gratis banget. Gua ngangkang, lu masuk gitu. Iya. Kalau tamu kasih dalam satu tamu tarif, nggak semua tamu yang gua tahu nih. Gue begini-begini juga pernah masuk dunia dia begitu, walaupun di depan aja mabuknya yang pakai botol aqua. Gue nggak pernah masuk begituan sih, serius. Kalau tamu nggak mungkin ketika dia udah ditemenin mabuk hanya untuk pegang-pegang aja kan nggak mungkin. Ada lah tamu, semua tamu kalau udah mabuk otomatis hangi. Iya. Iya dong. Pernah nggak ada tamu yang ngajak kamu, ya udah yuk kita lanjut ke hotel gitu? Ada sih. Tapi dia tahu nggak bahwa kamu itu benches? Kebanyakan malah nggak tahu. Tuh. Jadi buat lu memang mabuk dianjurkan kan nggak boleh. Iya dong. Iya. Mabuk nggak boleh. Kalau berlebihan, karena takutnya kalau misalkan lu di tempat begitu mabuknya berlebihan, lu nggak bisa bedain mana pantat mana itu. Enggak, emang sebelum mabok pun dia nggak tahu gue cewek, bukannya gue nyobong apa gimana. Kebanyakan kalau gue di jalan pun nggak tahu gue bencong, tau nggak? Oke, tadi jujur ya, gue ngubungin dia itu lama banget. Dari beberapa bencong yang gue kumpulin, yang udah gue jaring, tuh pakai jaring nelayan, cuman dia yang ketangkep. Tadi kesini kapan? Gojek. Tuh naik Gojek. Gimana abang Gojeknya? Maksudnya tanggapan abang Gojeknya entah, ih mbak-mbaknya cantik banget sih, ini kok susunya kencang banget gitu, atau mungkin Tadi dia kira aku cewek, terus kan kelewatan tuh. Dikira bapak-bapak di tikungan gue cewek. Tuh. Gimana editor gue nggak tertarik, ya kan? Lu pikir aja, tukang Gojek aja dia bilang dia cewek. Bapak-bapak yang batangnya udah kirut aja tahu bahwa dia perempuan. Terus tanggapan kamu pernah nggak sih dalam satu momen lu jalan nih, entah itu di mana kan, tadi mana, laki-laki ada nggak sih yang menggoda, kamu ini apa ini? Maksudnya menggoda, namanya laki-laki ngeliat perempuan cakep, apalagi seksong begitu ya, ya pasti otomatis Pernah sih, pernah. Serius. Itu
tanggapan kamu gimana, dan maksudnya si laki-laki ini tuh isengnya gimana, cara nyapa kamunya gimana? Ya kayak kenal gitu tapi cuman aku nggak ngerespon. Wow, mahal bu. Iya. Di bencong juga punya harga diri tau. Anjir, iya benar. Kan. Jadi memang bencong itu punya harga diri. Pernah nggak mengalami, bisa dibilang apa ya, pelecehan seksual? Dalam bencong ada pelecehan seksual? Ya ada lah. Nggak ada ya? Ada. Oh ada, iya, manusia juga dia sama kayak kita. Ada nggak? Pernah nggak mengalami itu? Belum. Maksudnya tiba-tiba kayak lagi jalan di mana terus ditepok bokongnya tuh, pegang dong. Belum pernah sih. Mau nggak? Nggak mau. Pernah dulu. Oh ini menarik nih. Pas gue belum balik kan Jakarta yang kedua, ini aku mau naik motor sendiri. Dari kota ini ke Jakarta naik motor? Enggak, udah pulang ke Malang tuh. Ah. Dari habis main Iya. pulang ke rumah kan gelap tuh. Ditepok pantatnya dari belakang. Dan cowok itu ngikutin sampai depan gang. Terus udah? Ya udah dong. Ya, Masa gue mau udah sini bang masuk ke rumah gitu. Iya. Gila. Berarti itu tipikal ganteng doang jemput cewek di panggang, begitu kan ya? Bencong depan gang. Iya, jemput bencong di panggang anjir. Mengalami sebuah perjalanan hidup kan kita nggak pernah tahu ya. Kedepannya kita mau seperti apa. Dan jujur sih, gue pribadi nggak pernah ketika gue punya anak, gue nggak akan pernah menyuruh gender lu apa. Lu mau seperti apa itu terserah. Nah, untuk dari 1 tahun dari dia lahir sampai usia 18 tahun, gue akan tetap gendong dia, gue akan tetap ngerangkul dia. Nah, ketika di 18 tahun, tujuan dia entah mau jadi bences kah, entah itu mau jadi apapun, gue bakal lepasin. Karena yang gue tahu sebagai orang tua memang kasih arahan. Dan pilihan hidup kan kembali sama si anak. Jadi bener-bener orang tua kamu tuh nggak mau tahu. Lu mau jadi apapun bodo amat. Yang terpenting lu tetap ingat agama. Iya kan? Gimana cara nanggapin menurut Meisha sendiri? Gimana cara lu menanggapi dan mencoba bangkit dari sebuah masalah? Kalau gue pribadi ya, ketika gue punya masalah dan gue coba untuk bangkit lagi, gue cari perek. Enggak. Itu apa itu? Iya, semacam itu. Ember. Kalau Meisha, kalau gue gue begitu sih. Enggak. Gue kalau misalkan punya masalah, gue hanya mabuk paling sih. Manusiawi lah ya, mabuk ya. Kalau lu? Aku kalau punya masalah tuh orang itu aku pendiam, nggak pernah curhat sama teman. Serius? Iya, walaupun di Jakarta ini ada masalah, walaupun satu kos sama teman, aku nggak pernah ngobrol, nggak pernah curhat gitu, nggak pernah. Gue ada masalah gini gimana, enggak, aku diem. Hal apa yang kamu lakuin? Ketika hal apa nih yang kamu bakal lakuin? Kan kita tahu setiap orang punya masalah, pasti dia larinya nggak ke minuman. Kayak kan kita tahu lah lagu-lagu dangdut kalau misalkan sebotol minuman, ya kan? Ember. Itu laki-laki. Kalau dari kamu, lu sendiri, Gue mah nangis doang. hanya itu yang lu lakuin, hal untuk nangis doang ketika menghadapi masalah, mencoba untuk bangkit. Ya enggak juga sih, cuman apa sih? Ini gimana? Cari jalan solusinya tuh sendiri. Enggak pernah curhat sama teman. Gue ada masalah ini gini, enggak pernah. Aku ternyata pendiam. Kalau misalkan sendiri, Iya. kalau misalkan ada temen ngobrol, Ya ngobrol biasa, cuman kalau ada masalah pendam sendiri. Jadi tuh aku nggak mau masalah aku tuh teman tersebar. tahu. Ya gini deh, kan yang kita tahu itu batang udah Udah nggak berfungsi. nggak berfungsi. Itu pakai jangka waktu nggak sih? Maksudnya gue nggak tahu sih, gue masalah kedokteran gue nggak tahu karena gue hanya membidangi masalah IPA, biologi. Nah itu gue baru tahu, yang masuk tuh gue tahu. Cuman untuk masalah suntik apa namanya? Hormon gue nggak tahu. Memang kalau itu sampai kapan hormon itu nggak bekerja? Ya sampai aku jadi cewek banget. Pun itu tetap hormon. Itu urat-urat laki-laki itu nggak bakalan kelihatan lagi. Jadi lu ini bener-bener memutuskan gue udah nggak mau jadi cowok lagi. Iya. Serius? Iya. Gue yang laki-laki dan nggak laki banget, nggak maco banget aja gue berubah untuk menjadi cowok banget. Cuman iya itulah mimpinya ya. Ini emang gue jalan hidup yang kayak gini mau ngapain lagi kan? Iya sih.
Tapi emang nggak takutnya nanti kan kita kan kedepannya kan kita nggak tahu nih, ya kan?